Buya, pertanyaan selanjutnya datangnya dari hamba Allah di Cilegon. Assalamualaikum Buya. Assalamualaikum. Pertanyaan saya sangat penting Buya karena saya sudah tidak bekerja saat ini. Saya terdesak masalah ekonomi dan saya berpikir mau pinjam uang ke rentenir atau bank dengan jaminan tentunya Buya. Terus yang lebih merisaukan saya adalah saya ingin mengambil penawaran dari seseorang yang mau memberikan saya uang lewat dana gaib. Bagaimana hukumnya Buya? Mohon pencerahannya. Masalah itu akan menjadi lebih besar karena kepanikan kita di dalam menyelesaikan. Keselak dia. Mestinya ke minum air, rupanya salah minum gas atau minyak tanah, kan tambah sakit. Seorang suster terburu-buru, seharusnya pakai oksigen, dikasih LPG, mati orang. Panik itu nggak benar. Panik itu tidak dibenarkan, makanya hendaknya waspada. Misalnya diuji dengan kekurangan urusan rezeki kerjaan, maka tidak serta-merta langsung kita panik ngambil dengan cara yang haram. Akhirnya apa? Ngambil renten, riba. Loh, kalau habis ngambil riba memang nggak bayar. Besok kan bayar. Kadang-kadang baru ngambil hari ini, besok sudah bayar renten. Mana kecerdasan kita? Orang panik itu bahaya. Termasuk tadi, kalau sudah panik janjiin, Pak, ini akan ada uang, namanya uang harta karun. Kalau Bapak bergabung di sini bayar begini, langsung bayar, dibohongi, dibawa pergi nih. Karena banyak kemarin beberapa waktu yang lalu di sini juga banyak berapa puluh juta, ratusan juta hilang karena gampang panik. Dengan kekurangan sedikit saja langsung panik ngambil yang haram nggak jelas. Hati-hati. Itu kayak tadi nelan minyak tanah tadi. Seharusnya minum air. Maksudnya begini. Tinggal perlu ditata. Kalau ada misalnya ini ada alasan corona dijadikan alasan, seharusnya menjadikan kita semakin dekat kepada Allah gara-gara pandemi dan sebagainya, ekonomi merusak. Kita harus belajar merubah cara hidup. Kita harus lebih ekonomis dalam hidup. Cara makan kita rubah. Belanja kita pun kita rubah. Kalau biasanya sehari kita 6 ikat sayur, yuk kita jadi 3 ikat sayur. Airnya sama, nggak ada yang tahu. Anaknya nyari nggak ketemu saja kok. Mana sayurnya sudah habis? Sudah habis. Telur dadar ditambah tepung saja biar agak banyak. Biarpun bukan nasi jamblang. Nah, jamblang telurnya kan pakai tepungnya. Nah, harus artinya apa? Kita pandai-pandailah mengatur. Jangan gampanglah menyerah. Wah, fakir, nggak punya apa-apa, nggak bisa makan. Nah, ini. Sehingga langsung ngambil ke renten. Tersiksa lagi dia. Baru pinjam hari ini, besok harus bayar. Belum lagi disiksa nanti di akhirat. Naudzubillah. Jadi yang pertama harus Anda tata adalah cara hidup Anda. Berubahlah menjadi cara hidup yang sederhana. Maka ambil. Kalau memang beli beras secukupnya. Beli lauk yang awet, ikan asin, kemudian tinggal bagaimana cara mengolah sayurnya yang pandai. Seperti itu. Jadi cara hidup yang perlu dibenahi. Kemudian setelah itu kita berusaha. Kalau orang cara hidup nggak dibenahi, biarpun duitnya miliaran, tetap saja hancur hidupnya. Jadi kita perlu cara hidup. Di saat Allah memberikan pada kita rezeki, kita nikmati. Tapi di saat kita kurang, jangan kita terlalu mengambil yang haram. Pada zaman Nabi tidak pernah tidak makan 3 hari dan sebagainya. Dan kita menemukan di hari ini ada orang lapar sampai sehari makan hanya sekali karena tidak punya, tapi dia tenang-tenang saja. Artinya jangan sampai kita mudah latah semacam itu, dikit-dikit langsung pinjam ke tempat yang ada riba dan sebagainya. Tata hidup Anda dulu, baru Anda cari rezeki. Kemudian yang kedua adalah sudah janji ke Allah itu bahwasanya semua yang melata di atas bumi ada rezekinya. Yang menjadi masalah kadang kita mentang-mentang kita ada sarjana ekonomi jadi kuli tukang sapu nggak mau. Ini kan salah. Berarti gelarnya menjerumuskannya. Wong saya sarjana kok becak. Ya nggak ada masalah, becak halal kok asalkan jujur ngantar orang ke masjid setiap hari kok, langganannya Pak Haji. Baik banget dia. Jangan dianggap becak adalah haram, jelek, apa jelek. Enggak, halal dia. Yang haram itu yang urusan dengan yang ngambil duitnya orang dan sebagainya itu. Mengambil duit masjid haram nanti. Makanya orang panik di mana saja berbahaya. Itu urusannya tidak dengan masjid. Tapi kalau dia ngurusi masjid, orang panik seperti ini ngambil duit masjid nanti. Kalau jadi pejabat juga korupsi seperti itu. Maka hendaknya tadi pertama cara hidup Anda tata. Yang kedua adalah Anda harus dengan ketawaduan Anda kerja apa saja yang penting dapat rezeki. Akan dibuka oleh Allah. Nggak perlu malu. Nggak perlu malu. Imam Ali bin Abi Thalib mantunya siapa? Menantunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau pernah bekerja kalau di Indonesia sih namanya naik pohon kelapa, nurunin kelapa. Sayyidina Imam Ali menurunkan kurma, kerja nurunkan kurma. Gaji 3 hari bisa dimakan sehari, gaji sehari kadang dimasak makan 3 hari, bolak-balik. Sering lapar di rumahnya 3 hari 3 malam, nggak ada masalah. Apakah menjadikan rendah Imam Ali? Tidak.
Jadi kita jangan gengsi urusan kerja. Ini yang menjadikan masalah itu. Sarjana tapi nggak dapat kerjaan, numpang ke orang tuanya, nyesek orang tuanya sampean, makan terus makan ini, wah. Kenapa nggak ada kerjaan? Bukan ada kerjaan, kamunya ini sombong, repot cari kerjaan. Nah gitu loh. Banyak kerjaan. Nyangkul, jualan teh, apa saja, jangan malu. Halal yang paling penting. Apa artinya kerja di bawah AC, besok di neraka diseksa? Biarpun diterik matahari hari ini, tapi itu adalah berkah, halal, menjadi sebab kemuliaan itu. Jadi dua hal yang harus Anda pedangi. Pertama, cara hidup Anda harus beratur dengan cara hidup sederhana. Kemudian yang kedua adalah jangan gengsi dengan sebuah kerjaan, yang penting halal. Itu saja. Allahu a'lam bishawab.